Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Abdi Kos pernah membuat pernyataan kalau Yuji agak mirip Guts, yaitu dia banyak disiksa oleh autornya untuk membangun mental karakternya, atau dalam istilah kerennya, build suffering. Dari sini banyak yang tidak terima karena Guts jauh lebih tersiksa dari Yuji. Yap, Abdi Kos pribadi sebenarnya sepakat dengan pernyataan tersebut, yaitu Guts lebih tersiksa dari Yuji. Tapi yang membuat beda adalah Guts diciptakan untuk audiens seinen alias dewasa, sementara Yuji diciptakan untuk audiens shounen alias remaja. Jadi ya, membangun karakter Yuji dengan mode suffering lebih sulit karena GG harus menerf build sufferingnya agar sesuai untuk audiens shonen. Yang lebih mengejutkan adalah GG membuat build sufferingnya hanya dalam timeline waktu sekitar 4 jam, yaitu selama insiden Shibuya berlangsung. Sedangkan Guts build suffering karakternya bertahun-tahun. Sebenarnya ada yang lebih cepat, yaitu Kaneki Ken, dimana dia disiksa Jason selama 10 hari. Namun ya, lagi-lagi Tokyo Ghoul adalah manga seinen, dan dalam 10 hari tersebut Ishida tidak banyak menunjukkan build karakter Kaneki Ken. Jadi bisa Abdi Kos bilang gaya penulisan build suffering Yuji adalah gabungan dari Guts dan Kaneki, namun GG dengan jenius membuatnya tetap bisa dinikmati untuk audiens shonen remaja. Jadi dibandingkan build suffering karakter seinen yang bisa dengan mudah digambarkan dengan penyiksaan, memasukkan kelabang ke tubuh, atau bahkan dicabuli om-om, Yuji sebagai bagian dari shonen tidak bisa memakai build suffering seperti itu. Dan ya, di video kali ini Abdi Kos akan membedah bagaimana Gege Akutami dengan jenius membangun karakter Yuji lewat build suffering hanya dalam timeline waktu sekitar 4 jam dan harus sesuai untuk audiens shonen. Yuk langsung aja kita check out, check it bro. Pertama, jam 8.14 malam, mental aman, standby di pemakaman Aoyama. Yap, building Yuji dimulai dari sini, di mana Yuji ditempatkan di tim Mei Mei. Itu karena Yuji direkomendasikan oleh Aoi Todo, jadi dalam misi Yuji tidak boleh bersama dengan Aoi Todo. Di sini mental Yuji terlihat normal dan aman. Dia hanya khawatir dengan keadaan Gojo yang menyerbu sendirian ke dalam barir. Namun ya, tidak berselang lama, tim Yuji yang bertugas sebagai support mendapat kabar kalau muncul barir baru di stasiun Meiji Jingumae. Disinilah Yuji mulai beraksi. Kedua, jam 8.51 malam, mental khawatir, misi di stasiun Meiji. Yap, setelah sampai di stasiun Meiji, Yuji mengetahui kalau Mahito juga ada di Shibuya. Ini terlihat dari penglihatan gagak Mei Mei yang menunjukkan bahwa manusia mutan ada di stasiun Meiji. Dari sini dimulailah misi Yuji di stasiun Meiji. Dia dengan mudah mengalahkan roh kutukan belalang, termasuk menghancurkan barir penghalang di stasiun Meiji. Namun ya, ketika sampai di platform kereta Fukutoshin, Yuji sangat khawatir karena ribuan manusia mutan di stasiun Meiji telah dipindahkan Mahito ke Shibuya menggunakan kereta di platform Fukutoshin. Yuji hanya menemukan satu manusia terakhir yang tewas mengenaskan di hadapan Yuji hanya untuk memberi pesan. Ketiga, jam 9.27 malam, mencoba kuat mental, Yuji bergabung dengan kelompok Nanami. Setelah menyelesaikan misi di stasiun Meiji, device Mikamaru muncul untuk memberitahukan kalau Gojo telah disegel. Yuji sangat khawatir dengan keadaan Gojo di Shibuya, namun Mei Mei sebagai pemimpin bisa mengarahkan Yuji untuk tetap kuat mental. Ini justru adalah saat-saat penting agar dunia Jujutsu tetap aman, yaitu menfokuskan misi ke penyelamatan Gojo Satoru. Mei Mei menugaskan Yuji untuk memberitahu Nanami bahwa Gojo telah disegel. Yuji pun keluar dari stasiun Meiji, naik ke gedung dan berteriak memberitahu para penyihir kalau Gojo telah disegel. Yap, di sini terlihat sekali kalau Yuji sangat kuat mental. Tim Nanami akhirnya menemui Yuji. Nanami sebagai pemimpin tim langsung membuat keputusan untuk menurunkan barir di luar dahulu yang mencegah para penyihir untuk masuk. Tugas ini akan diberikan kepada penyihir lain, sementara Nanami akan berkeliling mengecek. Nanami menyerahkan kepemimpinan pada Ino karena Yuji sangat kuat mental. Dia dan Megumi berhasil menurunkan barir setelah mengalahkan Jiro Awasaka. Keempat, jam 10.10 malam, kalah mental, Yuji versus Yoso. Setelah membuka barir, Yuji menemukan Ino yang sekarat akibat Toji. Dari sinilah Megumi berniat membawa Ino menuju Shoko, sementara Yuji melanjutkan misi
menuju tempat Gojo. Namun ya, di perjalanan Yuji ditemukan oleh Choso yang berniat membalaskan dendam adik-adiknya pada Yuji. Dari sini pertarungan epik keduanya dimulai. Yuji yang punya mental baja dikalahkan oleh Choso yang punya mental kakak. Namun saat akan dibunuh, secara misterius ingatan palsu Choso tentang Yuji dan adik-adiknya terbuka. Dari sinilah Yuji yang sudah kalah mental berhasil selamat dari Choso. Kelima, jam 11.14 malam, hancur mental level 1. Yuji diambil alih Sukuna. Setelah dikalahkan Choso, Yuji ditinggal begitu saja dalam keadaan sekarat. Dari sinilah Nanako, Mimiko, dan Jogo membangkitkan Sukuna dengan mencekokkan jari Sukuna ke tubuh Yuji. Sukuna pun mulai melakukan kejahatan besar dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Sukuna membantai manusia, bahkan menghancurkan sebagian besar wilayah Shibuya. Hingga di jam 11.14 malam, Yuji terbangun dengan ingatan yang terukir jelas bagaimana kejamnya Sukuna melakukan pembantaian di Shibuya. Yuji pun menyalahkan dirinya sendiri yang sempat pingsan. Namun ya, hanya bermodalkan ingatan tentang nasihat kakeknya sebelum meninggal. Yuji kembali bangkit. Dia tidak menolak kesalahannya, tapi dia ingin terus bangkit demi membuat perbedaan antara dirinya dan penjahat. Yap, jika Yuji tidak bangkit, maka dia hanya akan dihakimi sebagai penjahat yang melakukan pembantaian, padahal kemampuan dia sebagai hero untuk menolong orang lain masih ada. Keenam, jam 11.19, hancur mental level 2, kematian Nanami dan pembantaian oleh Mahito. Yap, 5 menit setelah Yuji mencoba bangkit dari hancur mental level 1 akibat Sukuna. Berikutnya Yuji yang dalam perjalanan menuju basement menemukan Nanami yang dibunuh Mahito dengan meledakkan bagian atas tubuhnya. Yap, di sini Yuji seperti mendapat siksaan mental, yaitu jangan bangkit dengan alasan apapun karena kebangkitanmu hanya akan menyebabkan orang lain mati. Namun ya, hancur mental level 2 ini masih belum cukup meruntuhkan mental Yuji. Semua ini tentu saja berkat perkataan Nanami yang mati dengan senyuman serta menyerahkan semuanya pada Yuji. Ini membuat Yuji memaksakan dirinya melawan Mahito meski perasaannya masih campur aduk. Dan ya, Mahito terus-menerus menyiksa mental Yuji dengan membunuh penduduk sipil yang dia temui di depan Yuji. Yuji pun sekuat tenaga menahan kegilaan dari Mahito. Ketujuh, jam 11.25, hancur mental level terakhir, kematian Nobara. Yap, 6 menit setelah kematian Nanami, Yuji mengalami downgrade mental terbesar dalam hidupnya, yaitu dia menolak fakta kalau pertarungannya dengan Mahito akan menciptakan lebih banyak pembunuhan. Hingga akhirnya Mahito membawa Nobara yang sedang melawan klon Mahito menuju ke tempatnya. Lalu Mahito membunuh Nobara di hadapan Yuji. Dari sinilah Yuji yakin kalau kebangkitan mentalnya hanya akan menciptakan pembunuhan baru. Yuji benar-benar habis mental di sini. Yuji pasrah dihajar Mahito, yang ada di pikirannya adalah mati untuk menghentikan dirinya melihat kegilaan dari pembantaian Mahito. Kedelapan, jam 11.45, terbentuknya mental baja Yuji after Shibuya. Yap, Yuji yang telah mencapai puncak dari kehancuran mental pada akhirnya ditemukan Todo dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Dari sinilah Todo membangunkan Yuji dan menjelaskan kalau keadaan Nobara masih punya sedikit kemungkinan untuk diselamatkan. Awalnya Yuji menolak, namun Todo tanpa rasa ragu mengatakan kalau kematian di hadapan penyihir Jujutsu adalah sesuatu yang biasa. Yap, jika seseorang memutuskan menjadi penyihir Jujutsu, maka dia sudah harus siap menerima hukuman paling dasar, yaitu melihat kematian dan penderitaan. Jika hukuman dasar ini tidak bisa dilewati, maka kematian dan penderitaan dari penyihir Jujutsu lainnya tidak akan ada artinya. Yap, pernyataan Todo ini punya makna yang sangat dalam sehingga membuat Yuji bangkit dan memberikan Black Flash pada Mahito. Dari sinilah Yuji menyadari kalau dirinya sama seperti Mahito yang tidak ragu untuk membunuh kutukan. Di mata manusia, Yuji mungkin seorang hero, tapi di mata para kutukan, Yuji adalah villain. Ini semua adalah perang untuk menentukan siapa yang akan bertahan 100 tahun kemudian. Apakah manusia yang diwakili oleh penyihir atau para kutukan? Pada akhirnya Yuji berhasil mengalahkan Mahito. Bahkan setelah Mahito berevolusi, Yuji pun dengan sedikit cacat, yaitu mulut yang terbuka akibat luka, menantang Mahito untuk kembali dalam wujud apapun, tapi Yuji tetap akan membunuhnya. Yap, di level ini Yuji tidak lagi pernah kehilangan mental karena sudah paham dengan hukuman sebagai penyihir Jujutsu. Dia sudah khatam menjadi manusia, sekarang saatnya menjadi penyihir Jujutsu. Jika ada orang lain yang meninggal, Yuji akan tetap sedih
sedih namun tidak akan pernah berhenti dari perannya sebagai penyihir jujutsu, yaitu Yuji siap membunuh para kutukan. Yuji memahami dan mengamalkan perkataan Mahito bahwa ini adalah perang, tidak perlu membawa yang namanya keadilan atau belas kasihan. Mereka yang menang adalah mereka yang akan bertahan hingga ratusan tahun kemudian. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.